Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Kami selaku kelompok 1 ingin mempresentasikan materi 9, yaitu desentralisasi dan pelaporan segmen dengan dosen pengampu Pak Bambang Tutuko. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Melina Fatimah, dengan NIM 230201508, dan rekan saya. Dan saya sendiri Ibnu Madani dengan NIM 23020151111 dan teman saya lagi. Saya Delia Rahita Dewi dengan NIM 230201597. Saya Ratna Fida Fatin dengan NIM 23020150667. Baik, untuk topik pembahasan di sini kita ada 10 topik. Yang pertama pengertian desentralisasi dan pelaporan segmen, yang kedua ada tujuan desentralisasi, yang ketiga ada jenis-jenis desentralisasi, yang keempat pusat pertanggungjawaban, yang kelima keunggulan desentralisasi, yang keenam kelemahan desentralisasi, ketujuh ukuran kinerja segmen, kedelapan prinsip pelaporan segmen, kesembilan hubungan desentralisasi dan pelaporan segmen, serta kesimpulan. Untuk materi pertama bisa dipresentasikan oleh Ratna. Dipersilakan untuk Ratna. Baik, terima kasih. Di sini ada pengertian desentralisasi. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pengambilan keputusan dari manajemen puncak ke manajer di tingkat yang lebih rendah. Tujuannya agar setiap bagian organisasi dapat bertindak lebih cepat dan efisien sesuai kondisi lokal atau unitnya. Lawan dari desentralisasi adalah sentralisasi, yaitu keputusan diambil hanya oleh manajemen puncak. Next. Ada tujuan desentralisasi. Yang pertama itu ada meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan. Yang kedua ada mengembangkan kemampuan manajerial di tingkat bawah. Yang ketiga ada meningkatkan motivasi kerja manajer. Yang keempat ada membagi beban kerja manajemen puncak. Yang terakhir ada meningkatkan akuntabilitas kinerja tiap segmen. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis desentralisasi. Jenis-jenis desentralisasi ada 4. Yang pertama itu ada desentralisasi fungsional, yang kedua ada desentralisasi geografis, yang ketiga ada desentralisasi divisional, yang terakhir ada desentralisasi produk. Next. Selanjutnya ada pusat pertanggungjawaban. Terdapat 3 jenis pusat pertanggungjawaban utama, yaitu pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi. Yang pertama ada pusat biaya atau cost center. Manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Yang kedua itu ada pusat pendapatan atau revenue center. Manajernya hanya bertanggung jawab hanya terdapat penjualan. Yang ketiga itu ada pusat laba atau profit center. Manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan dan biaya. Yang terakhir ada pusat investasi atau investment center. Manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan, biaya, dan investasi modal. Next. Keunggulan desentralisasi, yang pertama ada manajemen puncak, terbebaskan dari persoalan rutinitas yang menyita waktu atau pikiran, kadang-kadang membosankan atau bete, dan memiliki peluang untuk konsentrasi pada strategi, mencari peluang yang berkualitas untuk diputuskan, dan kegiatan-kegiatan lain yang terkoordinasi. Yang kedua ada memberi kesempatan dan kepercayaan pada manajer bawah atau lower management untuk memperoleh pengalaman dan membuat keputusan pokok yang mendasar. Yang terakhir ada memberikan tanggung jawab dan kewenangan lebih luas tapi terkendali pada lower manager sehingga dihadapkan dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya keunggulan keempat, manajer level bawah memiliki informasi yang lebih rinci, akurat, dan aktual tentang kondisi-kondisi dalam bidang tanggung jawab mereka dibanding manajemen puncak. Sehingga masalah atau informasi yang bersumber dari manajer bawah dapat diharapkan lebih akurat, objektif, dan meaningful bagi perusahaan. Keunggulan yang terakhir atau yang kelima akan menjadi sangat sulit untuk mengevaluasi prestasi seorang manajer jika manajer tersebut tidak diberi kebebasan terkendali yang lebih longgar atau luas. Next.
Selanjutnya ada kelemahan desentralisasi. Yang pertama, manajer bawah mungkin kurang memahami kondisi menyeluruh atau global tentang organisasi, sehingga keputusan yang mereka buat mungkin bias atau overlapping. Sedangkan manajemen puncak umumnya memiliki informasi terinci, komprehensif, dan berpikir strategik. Yang kedua, pada organisasi terdesentralisasi murni atau pure decentralization, sangat mungkin terdapat situasi kurangnya koordinasi di antara manajer yang diberi otonomi. Yang ketiga, manajer bawah mungkin memiliki tujuan yang agak berbeda atau bias dibanding tujuan perusahaan secara keseluruhan dalam visi dan misi. Yang terakhir atau yang keempat, dalam suatu organisasi terdesentralisasi murni, mungkin relatif lebih sulit untuk menyebarkan informasi dan gagasan-gagasan yang bersifat inovatif. Next. Selanjutnya ada pelaporan segmen atau segmen reporting, yaitu pelaporan hasil kinerja masing-masing segmen dalam organisasi desentralisasi. Segmen dapat berupa divisi, produk, wilayah, atau lini usaha. Tujuannya untuk menilai kontribusi masing-masing segmen terhadap laba perusahaan secara keseluruhan. Next. Selanjutnya kita masuk ke ukuran kinerja segmen. Yang pertama ada segmen margin, yang digunakan untuk menilai profitabilitas setiap segmen. Rumusnya itu, pendapatan segmen dikurangi biaya langsung segmen, maka didapat segmen marginnya. Pendapatan segmen itu didapat dari hasil yang diperoleh segmen dari penjualan produk atau jasa. Biaya langsung segmen atau traceable cost itu biaya yang benar-benar berkaitan langsung dengan segmen tersebut. Contohnya biaya tenaga kerja divisi, biaya promosi wilayah itu, dan lain-lain. Dengan catatan, biaya bersama atau common cost tidak dihitung dalam margin segmen karena tidak bisa diidentifikasi langsung ke segmen tertentu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ibnu. Dan selanjutnya itu kita sekarang ke rumus pengembalian investasi atau ROIN. Ukuran kinerja selanjutnya yaitu ini mungkin sudah sangat familiar yang kita adalah tuh ROIN atau Return of Investment, yang dalam bahasa Indonesia kita sebut itu laba atas investasi. ROIN ini didefinisikan sebagai pendapat operasional bersih dibagi dengan rata-rata aset operasi. Sederhananya, kita tahu dari setiap dolar aset yang kita tanamkan di segmen, itu berapa dolar keuntungan yang bisa dihasilkan. Tentu saja, semakin tinggi ROI-nya, semakin besar keuntungan yang diperoleh per dolar yang diinvestasikan. Ini adalah indikator efisien yang sangat kuat. Oke. Selanjutnya itu kita persamaan ROI. Rumus ROI tadi agar lebih bermanfaat bagi manajer. Rumus ini dasarnya mungkin memberikan kita hasil, tapi tidak memberitahu kita mengapa hasilnya bisa begitu. Nah, kita bisa memecahkan ROI menjadi dua komponen, yaitu margin dikali turn on. Yaitu margin dihitung dari net operating income dibagi sales. Ini menunjukkan berapa banyak laba yang kita dapatkan dari setiap dolar penjualan. Turn off atau perputaran dihitung dari sales yang dibagi average operating asset. Ini menunjukkan seberapa efisiennya kita menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan. Dengan memecahkan ini, manajemen bisa langsung tahu, oh, ROI ini sangat rendah. Apakah karena marginnya sangat tipis atau karena perputaran asetnya yang sangat lambat. Nice. Nah, sekarang mari kita lihat contoh praktisnya sekarang di apa tuh? Morse Border Grid. Kita lihat dari data tersebut, yaitu kan salesnya itu sebesar 100.000 dolar dan net operating income atau laba operasi bersihnya itu sebesar 10.000 dolar dan average operating asset atau aset operasi rata-rata sebesar 50 dolar. Nah, sekarang kita hitung ROI-nya yang menggunakan rumusnya yang baru saja kita pelajari. Marginnya itu adalah sebesar 10.000 dolar dibagi 100.000 dolar. Ya, sama dengan itu 10%. Nah, turf on-nya adalah 100.000 dolar 100.000 dolar dibagi 50.000 dolar sama dengan
sama 2 kali. Maka ROE-nya adalah 10% dikali 2, hasilnya 20%. Nah, sekarang selanjutnya itu mari kita lihat kembangan skenario-nya. Misalnya manajemen mempertimbangkan clear, sedangkan mempertimbangkan untuk berinvestasi sebesar 2.000 dalam mesin es krim, soft service canggih yang dapat mengeluarkan sejumlah dengan rasa yang berbeda. Mesin baru ini akan meningkatkan penjualan sebesar $4.000, tetapi akan membutuhkan biaya operasional tambahan sebesar $1.000. Dengan demikian, pendapatan operasional mesinnya akan meningkat 3.000 menjadi $13.000. Right, yang baru akan menjadi. Nah, ROIN sama dengan margin kali turn on, yaitu kan net operating income dibagi sales yang sebesar itu $13.000 dibagi 1.004.000 yang mana sales dikali sales dibagi operating asset yang sebesarnya itu $1.400 dibagi $52 yang hasilnya itu 12,5% dikali 2 sama dengan 24%. Maka karena ROI meningkat 20% menjadi 24, maka investasi es krimnya ini adalah keputusan yang baik. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Delia. Baik, selanjutnya ada residual income atau RI, mengukur laba residu setelah memperhitungkan biaya modal minimal. Residual income sama dengan laba operasi dikurangi tarif minimum pengembalian dikali investasi. Laba operasi atau operating income itu didapat dari laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Selanjutnya tingkat pengembalian minimum atau minimum required rate of return dari persentase pengembalian minimum yang ditentukan manajemen, misalnya 10%. Yang ketiga ada investasi operasi atau operating asset. Total aset yang digunakan segmen untuk menghasilkan laba atau misalnya mesin, peralatan, modal kerja, dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada prinsip laporan segmen. Prinsip laporan segmen berdasarkan Mulyadi dan Garrison yaitu yang pertama hanya biaya dan pendapatan yang dapat dikendalikan manajer segmen yang dilaporkan. Yang kedua, biaya bersama atau common cost tidak dialokasikan sembarangan ke segmen. Yang ketiga, informasi segmen digunakan untuk evaluasi kinerja manajer dan pengambilan keputusan strategis. Next. Selanjutnya ada hubungan desentralisasi dan pelaporan segmen. Yang pertama, desentralisasi menciptakan tanggung jawab terpisah antar segmen. Yang kedua, pelaporan segmen menjadi alat evaluasi dan pengandalian kinerja tiap manajer segmen. Yang ketiga, kombinasi keduanya membantu manajemen puncak menilai efisiensi dan efektivitas tiap unit. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soal. Di soal pertama mengenai desentralisasi, yaitu keputusan antar divisi, diketahui harga jual ke pihak luar itu 150.000, harga jual internal ke divisi B 120.000, biaya variabelnya 90.000, kapasitasnya 10.000 unit, produksi luar 8.000 unit. Dan ada kapasitas sisanya 2.000 unit. Pertanyaan pertama, apakah divisi A sebaiknya menjual ke divisi B dengan harga 110.000? Dan pertanyaan kedua, hitung dampak laba perusahaan dari transaksi internal 2.000 unit. Next slide. Oke, jadi karena divisi A ini masih memiliki kapasitas menganggur yang tadi 10.000 unit, itu dikurangi 8.000 unit, maka hasilnya 2.000 unit yang tadi kapasitas sisanya. Maka penjualan ke divisi B itu tidak akan mengurangi penjualan keluar. Jadi selama harga jual internal lebih besar dibanding biaya variabelnya, transaksi tersebut dapat menguntungkan secara perusahaan. Karena di sini harga internalnya itu Rp120.000,
itu kan lebih besar ya daripada biaya variabelnya, yaitu 90.000. Maka mendapat untung 30.000 per unit. Jadi jawabannya itu iya, sebaiknya menjual ke divisi B karena dapat menambah laba perusahaan gitu. Karena dapat untung 30.000 per unit. Next. Untuk pertanyaan kedua, itu hitung dampak laba perusahaan dari transaksi internal 2.000 unit. Jadi, untuk tambahan labanya, itu rumusnya harga transfer dikurangi biaya variabel dikali sama jumlah unitnya, yaitu 120.000 dikurangi 90.000 dikali 2.000. 30.000 dikali 2.000 sama dengan 60 juta. Jadi laba perusahaan dapat meningkat 60 juta karena divisi A ini bisa memanfaatkan kapasitas yang menganggur seperti itu. Contoh soal selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ibnu. Di kasus pelaporan segmen, PT Mandiri Jaya memiliki 3 segmen, yaitu produksi elektronik, makanan, dan jasa. Manajemen berencana hanya melaporkan 2 segmen karena segmen jasa dianggap kecil. Nah, di sini ada data, yaitu data 2024, yaitu kan segmen elektronik, pendapatannya itu sebesar 60.000 dan labanya sebesar 1.000 dan asetnya itu 5.000. Nah, selanjutnya itu di segmen makan, itu pendapatannya sebesar 3.000, labanya 400 dan asetnya 3.000. Nah, selanjutnya segmen jasa, yaitu pendapatannya 1.000 dan labanya 200 dan asetnya itu 1.000. Nah, kita totalkan setiap 3 segmen itu, yaitu pendapatnya itu sebesar 10.000 dan labanya sebesar 1.600 dan asetnya sebesar 9.000. Nah, pertanyaannya, apakah segmen jasa dapat dihapus dari laporan segmen? Yaitu kita hitung dengan batas yaitu 10%. Nah, pendapatannya 10% itu dikali 10% dikali 10.000 sama dengan 1.000. Nah, labanya itu 10% dikali 1.000 sama dengan 100. Nah, asetnya itu 10% dikali 9.000 sama dengan 900. Segmen jasanya pendapatan sebesar 1.000, labanya 200 dan asetnya 1.000. Next. Karena segmen jasa memenuhi semua kriteria, maka segmen tersebut dianggap material atau signifikan sehingga tidak boleh dikeluarkan dari laporan segmen. Jika perusahaan mencoba menghapus segmen jasa, maka informasi keuangan akan menjadi tidak lengkap. Laporan keuangan tidak lagi menggambarkan seluruh aktivitas signifikan perusahaan. Dan hal itu melanggar PSAK 5 karena menurunkan transparansi terhadap pengguna pelaporan. Next. Kesimpulannya, desentralisasi dan pelaporan segmen merupakan sistem yang saling mendukung untuk menciptakan organisasi yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Desentralisasi memberi kewenangan sementara, pelaporan segmen memastikan kinerja setiap unit dapat diukur dan dikendalikan dengan baik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, cukup sekian presentasi dengan materi 9 desentralisasi dan pelaporan segmen yang kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.